dan Roh Kudus, kait langit dan bumi. Amin. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Benar anakku yang dikasihi, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Firman Tuhan mengatakan, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Anak-anakku yang dikasihi, perhatikanlah hikmat Allah, arahkanlah telingamu kepada kebendaian yang telah diajarkan kepadamu, dan berpegang teguhlah pada kebijaksanaan, dan inginku memelihara pengetahuan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami percaya kepadamu bahwa Engkaulah pemberi hikmat, dan kami akan memperolehnya. Ajarlah kami supaya takut kepadamu dan mengenal Engkau yang Maha Kudus. Jika kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau akan memperpanjang umur kami, dan tahun-tahun hidup kami akan bertambah. Penuhkanlah hati kami supaya hidup dalam firman-Mu. Jadikanlah hati kami hidup dalam pengharapan. Dengan demikian, iman kami semakin kuat dan tidak jauh hati menghadapi segala tantangan hidup ini. Engkaulah Tuhan yang penuh rahmat, menyertai dan memberkati anak didik, mulai tingkat SD sampai setia, untuk mengikuti ujian akhir nasional tahun 2025 ini. Engkaulah Tuhan yang terpuji sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik, kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian HTB nomor 690 ayat 1. Kita bersama di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus,
kami datang ke hadapan Tuhan. Sekarang kami berdiri bersama dengan anak-anak kami Bapa, karena kami tahu kalau sumber hikmat dan kebijaksanaan, kalau sumber pengetahuan bagi kami dan anak-anak kami di sini. Tuhan, inilah anak-anak kami datang ke hadapan-Mu. Mereka akan menghadapi ujian Tuhan mulai minggu ini dan seterusnya. Kami mohon padamu ya Bapa, Engkaulah yang mengetahui siapa anak kami, Engkaulah yang tahu kemampuan anak kami, Engkaulah yang tahu Tuhan sejauh mana pengetahuan anak kami. Oleh karena itu Bapa, kami datang ke hadapan Tuhan. Tolonglah anak kami di sini, agar mereka Tuhan berhikmat, terutama dalam menghadapi ujian yang akan dilaksanakan para guru mereka ya Bapak, sehingga dengan tenang, dengan damai sejahtera mereka boleh menjawab setiap soal-soal yang disediakan oleh para guru mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami tahu apa yang Kau rancang buat anak-anak kami, yaitu masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Tuhan, kami pertaruhkan anak-anak kami ini ke dalam tangan. Biarlah Engkau yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Rencana-Mu tidak akan pernah gagal Tuhan untuk anak-anak kami. Oleh karena itu, sebabnya kami selalu datang dan mengandalkan Tuhan. Berikanlah Tuhan pengertian kepada anak kami, terutama hati yang takut akan Engkau, sehingga dengan takut akan Engkau maka mereka memperoleh pengetahuan daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan apapun kerinduan, cita-cita, harapan anak-anak kami di sini untuk masa depan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah mereka sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat orang tua Tuhan, berikan tetap kesabaran dan iman yang teguh untuk membimbing, membawa anak mereka tetap takut akan Tuhan, sehingga dengan demikian orang tua kami boleh tiruan iman daripada anak-anaknya Bapa, sehingga anak-anak mereka Tuhan meneladani iman percaya daripada orang tua kami Bapa. Berikan tetap kesehatan, berikan tetap panjang umur, agar kelak mereka melihat keberhasilan, kesuksesan anak mereka, dan itu menjadi kesaksian Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa Allah yang dasar, Engkau sanggup melakukan apapun melebihi dari apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami datang dari tengah-tengah gereja, memimpin anak kami untuk menyatakan bahwa Kau ada untuk mereka ya Bapa. Biarlah mereka tidak cemas, tidak khawatir dengan apa yang mereka akan hadapi, tapi justru mereka memiliki keyakinan teguh bersama Tuhan. Mereka tenang bersama Tuhan, mereka memperoleh apa yang menjadi harapan dan tujuan mereka. Inilah kami Bapa, ampunilah anak-anak kami yang selama ini kurang memberi hati mereka untuk mendengarkan hikmat dan pengetahuan yang daripada-Mu, dan begitu juga para guru mereka ya Bapa. Ampuni juga para orang tua Tuhan yang belum sebenarnya membawa anak mereka supaya anak-anak mereka takut akan Tuhan dan belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak kami, siswa-siswi pelajar, hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, bersama oleh firman Tuhan yang menjadi firman Tuhan pada pemberangkatan ujian ini, diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Coba siswa-siswi, coba kita sebutkan sama-sama sambil dihafal. Ini ayat yang menjadi kunci bagi orang yang mau sukses. Mari kita baca sama-sama. Dua ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Sekali lagi, ambil hafal. Dua ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Maka Yeremia menyampaikan kepada bangsa-bangsa itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Artinya di situ kesedihan, penderitaan, ujian yang berat itu hanya dapat dimenangkan kalau bangsa itu mengandalkan Tuhan dalam keadaan ini. Ujian yang berat itu, penderitaan itu hanya dapat dilewati kalau bangsa itu mengharapkan, berharap dan berserah kepada Tuhan. Ada dua kata kunci di sini: mengandalkan dan mengharapkan. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Kecil, Amang Pendeta Mananu, Imam Bibi Pro, juga Aminan Prakari, Amanami, Inanami, orang tua yang hadir di Kion. Semua yang kami kasihi, anak-anak kami, hingga semua dasar SLTB dan SLTA. Terima kasih atas kesempatan ini untuk memberikan kata sambutan mewakili orang tua daripada anak-anak kami. Untuk itu, untuk anak-anak kami yang mau menghadapi ujian, mungkin yang pertama untuk besok dilaksanakan untuk tingkat SLTA dan selanjutnya SLTB dan mengikut sekolah dasar. Buat anak-anak kami semua, sebagai orang tua, kami selalu berharap supaya kalian semua anak-anak kami dapat melakukan yang terbaik di dalam menghadapi ujian. Jangan takut, tidak usah gusar, tetapi tetap andalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Yang pertama dalam menghadapi ujian, pertama jaga kesehatan. Yang kedua, persiapkan diri apa yang sudah dipelajari selama duduk di bangku sekolah dasar, SLTB, SLTA, pelajari kembali. Harapan kami untuk anak-anak kami semua
kita inginkan. Untuk itu, jadilah anak yang takut akan Tuhan, anak yang beriman, minta kekuatan, supaya apa yang menjadi cita-citamu, yang menjadi kerinduanmu, Tuhan akan kabulkan. Yakin dan percaya, dengan kerendahan hati kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan, supaya cita-cita yang sudah ada di benak anak-anak kami, apalagi untuk anak muda SLTA, semoga sukses, semoga dapat meraih apa yang menjadi impian. Ingat, kalaupun nanti anak-anak kami merantau untuk SLTA, jangan lupa akan gerejamu. Itu ya namanya, harus tetap cari tempat yang bisa, tempat untuk beribadah. Itu yang paling utama. Ya namanya. Jadi anak kami SMP mungkin nanti masih bersama orang tua dan yang di sini juga, kami tetap berdoa selalu dalam lindungan Tuhan. Doa kami pada hari ini, kami memberangkatkan penuh dengan sukacita dan harapan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, di mana hari yang berbahagia ini kita diberi waktu untuk memberangkatkan anak kami yang tersayangi untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Pertama-tama yang kami hormati yang pendeta Resor, pendeta Menalu, Imam Ibuto, dan Imam dan Amang Pakalado Seresor dan Bina. Kami menyampaikan terima kasih dan sebesar-besarnya atas kesediaan Bulia untuk mengadakan acara ini. Saya pribadi setiap tahunnya sangat terharu setiap memberangkatkan anak-anak kita. Ini adalah bukti cinta dan sayang dari Bulia kepada anak-anak kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami amat senang. Untuk kita orang tua, anak-anak ini adalah tanggung jawab penuh kita untuk menyampaikan mereka kemana nantinya yang mereka inginkan. Karena itu, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberkati Tuhan segala usaha kita sebagai orang tua untuk bisa menghantarkan anak-anak yang kita cintai ini nantinya mencapai cita-cita mereka. Ya, kita sekarang ini bukan di era yang seperti zaman kita dahulu ke sini. Banyak tantangan yang sangat berat yang harus kita hadapi dalam pendidikan anak kita di zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi. Kalau dulu katanya buku itu adalah jendela dunia, sekarang enggak. Jendela itu ada di genggaman anak-anak kita, dunia itu ada di genggaman anak-anak kita, seluruh dunia ada di genggaman mereka. Ya, jadi kita tidak bisa mengatasi, mengawasi mereka secara penuh. Makanya tadi seperti yang pendeta bilang, hanya mengandalkan Tuhanlah kita bisa menjaga anak-anak kita dari kejahatan-kejahatan dunia yang mungkin ada dari teknologi yang ada sekarang ini. Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, supaya kita bisa bersuka-cita melihat kesuksesan anak-anak kita kelak. Untuk anak-anak kami yang kami cintai, persaingan itu semakin berat, ya. Jadi tetap tadi katanya nomor satu itu andalkan Tuhan, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang primari merasa aku gak begitu pintar loh matematika, ada Tuhan yang bisa bikin kita pintar matematika, ya. Ada mungkin aku gak begitu pintar loh bahasa Inggris, ada Tuhan yang bisa membuat kita bisa pintar bahasa Inggris. Ya, kita berdoa dan belajar. Tidak mungkin orang yang SLTA terutama ya. Kalau SMP ke SD pasti SMP, SMP ke SMA. Kalau SLTA ini mungkin ada yang akan kuliah, ada yang akan mungkin ke dunia kerja. Selalu ingat nomor satu itu Tuhan. Ya mungkin ada rankingnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu
mewakili diakonia. Terima kasih. Shalom. Sebelum kita lanjutkan mewakili para ibu, ada sedikit kami tambahkan sebagai evaluasi. Memang selama 3 tahun kita sudah berdayakan wisuda pelayanan di gereja, yaitu Markuliah, Koinonia, dan Diakonia. Dan ini adalah pelayanan dari Diakonia khusus seksi pendidikan. Kalau tidak salah dari tahun ketiga ini. Maaf, Amanina, saya terharu dengan masa lalu saya waktu masih SMP dan SMA. Setiap malamnya orang tua saya bulan-bulan itu marah bulan bersawah harus sudah gelap bulan bersawah, tapi sudah kita berada bersama dan sudah tidak ada kebahagiaan. Barulah disuruh anak-anak dan orang tua itu. Dan orang tua juga sambil menantu juga mengawasi kerja. Itu yang saya tahu waktu masa saya. Itu dari dua. Yang kedua, pas mau ujian, kalau dulu belum kenal, saya dibully. Yang pernah saya jalan telur, campur madu, campur susu, itu disediakan orang tua saya walaupun berutang, duduk. Dan itu yang saya alami. Dan tidak akan saya lupakan dalam hidup saya. Itulah sakralnya pemberangkatan anak ini untuk menghadapi ujian nasional. Tapi maaf, ya 3 tahun terlaksana, ya saya harus kita ngomong dari depan ini. Belum kita budayakan orang tua kita ini untuk memberangkatkan anak kita. Dan itu yang ada di diri anak kita nanti. Dan ada saya petik dari rohaniawan. Anak-anak yang sedang dijualkan, terutama saat ini di dalam dua itu anak muslim. Dan anak-anak yang aktif dalam gereja sesuai dengan statusnya sekolah minggu Remaja dan Poso, kata Tuhan yang disebut akan sukses dalam hidupnya secara iman. Gak usah dulu bicara kerja, gak usah dulu bicara profesi. Akan sukses dalam hidupnya pada dewasanya nanti secara iman. Saya akui 25 tahun saya di dunia ini. Kebetulan saya profesi guru. Banyak siswa kita, anak-anak kita dari dunia ini sudah berhasil di dunia kerja. Kalau tidak salah, saya sudah ada orang di dunia kerja dari dunia ini. Dan semua itu sudah peduli dengan kerja. Soal lebih kerja dua. Judul kerja alaih siu berhubung antara Remaja Poso. Terima kasih kepada orang tua kami yang mau mengikuti acara ibadah kita itu kami. Untuk anak-anak kami SD dan SMP dan setia, terutama setia sudah dewasa dan psikologis sudah siap untuk menjadi mahasiswa, super siswa. Ada saya punya kalimat untuk anak-anak kami bagi yang juga mau menjadi dewasa. Yang pertama tadi yaitu karena diri kepada rumah. Ada tertulis takut akan Tuhan adalah permulaan
saudara. Asalkan kamu sama Tuhan mereka orang akan bisa saudara, karena kamu sudah bertanya. Itu dari segi luar, dari segi asli. Terutama untuk belajar orang asli. Kalau kamu lanjut SD kesenian cerita yang SMA mau kuliah di mana, yang cerita mau kerja di mana, kalian pilih kita. Pilih yang sesuai dengan jiwamu. Pilih yang sesuai dengan jiwamu, karena yang sesuai dengan jiwamu sudah kau serahkan, sudah kau berdoakan kepada Tuhan, sehingga nanti tidak ada yang salah jurusan. Banyak mahasiswa dipaksa masuk ke jurusan ini karena dirinya orang tua punya stres jauh. Jiwanya juga pernah kenal ini. Dia selalu IB 2,5 ke bawah. Tapi itu dia sesuai dengan masuk kembali 3 tahun, masuk kembali ke dunia. Korban 3 tahun, dia dapat tinggal. Berarti kerjakanlah pilihlah yang sesuai dengan jiwa. Ikhlas tambahan dari Am sebagai jiwa kemudian mudah-mudahan untuk program pemerintahan ujian dan pengembangan kita sendiri kebudayaan tadi filosofi ini kalian orang tua itu orang kita lalu melalui dia balai yang marah orang desa marah itu tanya begini. Shalom. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan kita boleh berkumpul pada saat ini dalam rangka untuk bersekutu berdoa memberangkatkan anak-anak kita yang akan menghadapi ujian. Yang kami hormati Pendeta Resort dan yang kami hormati Pendeta Menalu dan yang kami hormati yang di Depro dan juga yang terkhusus yang kami hormati yaitu Dewan Diakonia Siswa Hutanau yang telah jadi panitia untuk melaksanakan momen ini. Sebelum kami lanjutkan